Oke, satu contoh lagi saya membahas PDB order 1 yang kebetulan nonlinear dan bisa kita pecahkan dengan cara separasi variabel. Misalnya saya punya Y aksen, X Y aksen, ini sama dengan Y ln Y. Oke, X dikali aksen sama dengan Y ln Y. Kenapa ini nonlinear? Kalau kita bawa ke persamaan umumnya, ke bentuk umumnya, apa A1-nya? A1-nya adalah X, A2-nya apa? Sorry, A2. A0-nya apa? A0-nya adalah ln Y. Ya. Jadi Anda lihat, sekarang A0-nya adalah fungsi. Bukan sembarang fungsi, tapi fungsi logaritmik dari Y. Ini jelas nonlinear. Ya. Ini contoh yang nonlinear. Tapi meskipun nonlinear, dengan sedikit trik, nah, ini yang penting. Kita butuh trik atau cara teknik manipulasi agar problem-problem yang terlihat sulit bisa kita bawa ke bentuk yang lebih mudah. Nah, dengan sedikit trik kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial ini dan mendapatkan solusinya. Bagaimana? Ya, pertama tentunya kita perlu mengalihkan kedua ruas dengan apa ya? Dengan saya membawa Y-nya ke satu ruas, X-nya ke ruas kanan, ya kan? Y aksen kan adalah dy dx, maka saya kalikan dengan dx dx per x dikalikan seper y ln y, ya. Kenapa? Sehingga dy dx ini tidak lagi mengandung dx di ruas kiri dan tidak lagi mengandung x. Jadi di sini saya punya dy per y ln y di ruas kiri. Di ruas kanan, apa yang saya punya? Yang saya punya sekarang tinggal dx per x, ya. Oke. Jadi persamaan diferensial tersebut saya bawa menjadi bentuk seperti ini. Bisa nggak kita integralkan ini? Ruas kanan oke, bisa. Ruas kiri ada ln-nya, ini agak membingungkan. Nah, triknya seperti apa? Triknya seperti ini, saya bisa tulis ruas kirinya menjadi seper y. Maksud saya adalah seper ln y. Ya, seper ln y, betul. Dikalikan dy per y. Oke, seper ln y dikalikan dy per y di ruas kanannya tetap. Apa yang saya dapat dari sini? Anda lihat, saya tulis lagi di sini seper ln y. Ada di sini dy per y, di sini dx per x. Ya. Kalau Anda jeli, Anda bisa lihat bahwa dy per y itu sebenarnya adalah apa? Ini bisa ditulis sebagai d dari ln y, ya kan? Diferensial dari ln y. Diferensial dari ln y adalah seper y dy, ya. Jadi saya bisa menulis ulang dy per y sebagai d dari ln y. Oke, sama. Ini juga
dx per x itu kan adalah d dari ln x. Jadi sekarang di ruas kiri saya punya d dari ln y per ln y. Di ruas kanan saya punya d dari ln x. Saya integralkan kedua ruas. Di ruas kiri terlihat agak rumit, ada d ln y per ln y diintegralkan. Apa hasilnya? Tapi Anda ingat, d dari u per u, kalau diintegralkan hasilnya adalah ln u, ya kan? Kebetulan di sini ln y dan sama-sama ln y. Jadi hasilnya hanyalah ln dari ln y. Ya kan? Ln dari ln y. Paham ya? Di ruas kiri diintegralkan, integral dari d sesuatu adalah sesuatu itu sendiri. Maka integral dari d ln x adalah ln x itu sendiri, ya kan? Ln x ditambah konstanta. Saya ambil konstantanya c misalnya. Konstanta integrasi. Nah, ln c ini suatu konstanta kan? Dia konstanta, saya juga bisa definisikan suatu konstanta lain yang katakanlah namanya K, ya, di mana saya mendefinisikan C sebagai ln K. Paham ya? Jadi ini juga bisa saya tulis sebagai ln X ditambah ln K. K adalah konstanta lain, ya, di mana C, karena C ini belum diketahui dan dia konstanta, maka saya bisa tulisnya sebagai ln K. Saya selalu bisa mencari nilai K yang memenuhi C sama dengan ln K, ya kan? Kenapa saya ubah C menjadi ln? Agar saya bisa gabungkan ini menjadi ln dari Kx. Kenapa saya gabungkan? Karena saya bisa menarik ln dari kedua ruas, sehingga sekarang saya punya ln y sama dengan Kx. Oke? Ln y sama dengan Kx. Maka sekarang, kalau saya tarik lagi sekali lagi, eksponensial, maka saya punya y adalah eksponensial Kx. Inilah solusi umum dari persamaan diferensial tadi. Ya. Sekali lagi, K-nya akan kita tentukan dari syarat yang akan diberikan. Misalnya saya berikan syaratnya Y pada X sama dengan sekian adalah sekian, maka kita bisa tentukan K-nya. Jadi, untuk umum ini. Oke, saya rasa contoh tersebut cukup ya untuk memberikan Anda gambaran tentang teknik separasi variabel ini. Nah, saya bisa masuk membahas ke teknik yang lain yang juga kita gunakan masih di PDB order 1 yang linear. Teknik ini yang orang namakan sebagai teknik sebenarnya masih masuk dalam konteks separasi variabel, tapi ada istilah lainnya namanya faktor integrasi. Jadi begini, kalau Anda perhatikan, kembali ke sini, kalau Anda perhatikan semua PDB order 1 yang sudah kita pecahkan sebelum-sebelumnya ini, itu selalu bisa dibawa dalam bentuk separasi variabel. Dan kalau Anda lihat, itu dimungkinkan bisa jadi karena misalnya A0-nya 0, ya kan? Atau A0-nya nggak 0, tapi B-nya 0, ya kan? Atau somehow A0 dan B tidak 0, tapi A0 dan B konstan, misalnya. Ya. Atau A1, A0, dan B konstan. Selalu seperti itu, ya.
Nah, sekarang saya ingin mengajak kalian untuk memecahkan bagaimana kalau saya punya bentuk umum seperti ini di mana A1, A0, dan B-nya adalah fungsi, tidak konstan, dan tidak nol. Bagaimana kita mencari solusi persamaan diferensialnya? Nah, sistem ini, oke, kalau Anda lihat, saya bisa bawa sistem ini, bentuk ini, secara umum bisa saya tulis sebagai berikut. Ya, aksen plus P X, Y sama dengan Q. Oke. Sebenarnya sama saja. Dari mana samanya? Karena saya bisa mengidentifikasi fungsi P ini sebagai apa? Kalau saya bagi kedua ruas dengan A1, maka ini adalah A0 per A1. Ya kan? Dan fungsi Q adalah B per A1. Jadi saya menyederhanakan bentuk umumnya. Jadi ada dua fungsi, yang fungsi X yaitu P dan Q. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kalau Anda perhatikan, separasi variabel itu bisa saya terapkan untuk mencari solusi persamaan ini ketika Q-nya 0. Ketika Q-nya 0. Jadi sekarang tinjau kasus khusus gitu ya. Q-nya sama dengan 0, maka persamaannya menjadi Y aksen plus P Y sama dengan 0. Ya, oke. P-nya tentunya fungsi X, saya tidak akan menulis Px, tapi sudah dipahami bahwa P fungsi X. Nah, Y aksen plus P sama P dikali Y sama dengan 0. Ini dengan mudah bisa Anda pecahkan, bisa Anda separasikan variabelnya. Ya. Anda bisa tulis seperti ini kan ya. dy dx sama dengan minus py, ya. Maka dengan mudah Anda bisa lihat, separasikan dy per y sama dengan minus p dx. Ya, Anda bisa integralkan kedua ruas dengan mudah, ya kan? Integralkan. Dari sini Anda akan lihat bahwa saya punya y sama dengan, atau ln y, ya, ln y sama dengan minus, well, saya tidak bisa menyelesaikan integral di ruasan ini lebih jauh sebelum saya tahu bentuk fungsi eksplisit dari P seperti apa, ya kan? Jadi saya biarkan saja dia seperti itu. Sementara di ruas kiri saya tahu bentuknya adalah ln y plus konstanta. Maka y-nya ini bisa saya tarik. Y adalah y-nya adalah eksponensial pangkat minus p dx ditambah c, ya, atau dikalikan eksponensial pangkat c. Ya. Eksponensial pangkat c ini kan konstanta, saya bisa tulis dia sebagai bentuk konstanta lain. Saya namakan a. A e pangkat minus integral p
dx. Oke, jadi Anda lihat bahwa ini adalah solusi umum dari persamaan ini ketika Q-nya 0, ya kan? Nah, sekarang saya akan mendefinisikan suatu besaran I, ya. I ini saya definisikan sebagai integral P dx, ya, integral P dx, dan I ini yang dinamakan orang sebagai integrating factor atau faktor integrasi, sehingga saya bisa menuliskan solusi tadi menjadi Y sama dengan A. Anda lihat saya definisikan I tanpa minus, maka ini jadi E pangkat minus I, ya kan? Oke. Nah, kalau I adalah integral dari P dx, maka kalau saya tarik DI per dx, tentunya saya dapat P, ya. Ya kan? I adalah integral P dx, maka DI per dx adalah P. Definisi dari integral dan derivatif. Nah, kembali ke sana, maka saya bisa menulis Y sama dengan A dikali E pangkat minus I, atau Y dikali E pangkat I ini sama dengan A. Ya, karena saya bawa E pangkat minus I ke ruas kiri, jadi E pangkat plus I. Oke. Oke, sampai sini. Di sini ada harusnya jelas ya.